Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Sumaro di sini. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan sedikit banyak hal tentang fadilah menuntut ilmu dan kewajibannya bagi orang Muslim. Kenapa menuntut ilmu itu harus dikatakan wajib? Karena dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu wajib bagi orang muslim. Kenapa wajib? Karena menuntut ilmu sama halnya dengan meneruskan warisan Rasulullah SAW. Karena yang Rasulullah tinggalkan di dunia ini untuk kita, untuk umat-umatnya, yaitu adalah berupa Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, sebagai umat yang berharap syafaat dari Rasulullah, kita harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu termasuk dengan meneruskan warisan Rasulullah. Untuk membantu pembelajaran kali ini, Bapak sudah menyiapkan PowerPoint yang akan teman-teman bisa juga ikut baca. Jadi ini untuk guna mempermudah kita saja. Oke, yang pertama itu menikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Karena kita di sini guna untuk memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Kita sebagai orang Islam itu wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak membedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Kadang stigma di masyarakat bahwa orang yang menuntut ilmu itu yang wajib itu laki-laki, perempuan tidak harus, karena ada pepatah Jawa itu mengatakan bahwa wong wedok ya baline ning pawon. Sebenarnya itu kurang benar, karena wanita pun juga harus memiliki ilmu yang tinggi. Kenapa? Karena wanita adalah orang yang akan mendidik anak-anak kita kelak. Karena keluarga adalah al-madrasatul aula, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi untuk teman-teman besok yang mau mencari istri, carilah yang berilmu tinggi agar anakmu bisa terdidik dengan baik. Oke, Bapak lanjutkan. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dan dari segumpal darah, dan bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Makanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang sangat wajib. Hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah, berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fardu ain, berlaku untuk ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala sesuatu dan kondisi, seperti ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah, dan sebagainya. Di sini akan Bapak jelaskan. Jadi ilmu-ilmu yang fardu kifayah dipelajari, yaitu jika di fardu kifayah dalam artian jika kita mempelajarinya itu akan sangat baik. Jika tidak mempelajarinya, setidaknya sedikit kita sudah mengetahuinya. Seperti itu. Jadi seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu aksata, dan lain-lain. Seperti itu. Kita sebagai umat Islam tidak harus menjadi dokter, cuman beberapa orang Islam juga jadi dokter, tidak masalah. Jadi dokter juga bagus. Perindustrian juga dan lain sebagainya. Ilmu falak, ilmu tentang astronomi, itu fardu kifayah hukumnya. Tetapi untuk ilmu yang sifatnya tentang bertentangan dengan Allah, sifat-sifat Allah, rukun-rukun Allah, segala perintah Allah dan larangan Allah, itu hukumnya wajib dipelajari. Karena kita sebagai orang muslim, yaitu
sebagai pedoman, karena orang yang tidak memiliki ilmu itu sama saja seperti orang yang tidak memiliki pedoman, tidak mempunyai dasar dalam hidup beragama. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama diberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka dengan orang yang berilmu. Yang kedua diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Selanjutnya merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama dari seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Makanya ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa mulianya ilmu itu bagi umat Islam, bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin, merupakan sedekah yang paling utama. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengajarkan kamu ilmu, maka dia akan menjadi gurumu dalam ilmu. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu dan ilmu itu diamalkan oleh yang kita ajarkan, dan seterusnya orang yang kita ajarkan itu mengajarkannya lagi, itu akan menjadi pahala jariah untuk kita. Maka dari itu ilmu adalah sebaik-baiknya investasi akhirat. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada orang lain, yaitu wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafata falaula nafara min kulli firqah. Artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaganya. Yang terkandung dari surat tersebut apa sih adik-adik? Yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas. Yaitu apa? Ada yang berperang, ada yang menuntut ilmu. Dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Seperti itu. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Nauzubillahi min dzalik, adik-adik. Maka dari itu, jika teman-teman tidak mau seperti babi yang dikalungi permata dan emas, adik-adik harus rajin-rajin menuntut ilmu, mencari ilmu, karena seperti yang saya katakan, menuntut ilmu itu wajibatun thayyibatun. Itu tadi PPT yang Bapak share, itu yang sudah adik-adik baca. Pesan dari Bapak adalah teman-teman ini, adik-adik ini masih muda, harusnya semangatnya udah masih membara, semangat juangnya, berjuang fisabilillah di jalan Allah itu harus yang semangat, yang kuat. Jangan sampai adik-adik itu menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari.
Jika waktu bisa diulang, maka Bapak ingin mengulang ke masa muda Bapak. Bapak ingin semangat menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan, tidak bermain gadget. Isinya hanya menuntut ilmu, belajar, belajar, dan belajar. Karena belajar itu oke, mungkin cukup sekian. Ini 10 menit yang sangat pendek. Maaf jika itu yang bisa Bapak sampaikan, karena Bapak harus menghadiri kondangan anaknya Leonardo DiCaprio, maka Bapak harus pamit dulu. Semoga apa-apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa pesan Bapak harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.